Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neng Rima Sukmawati dengan nomor NPM 222191083. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai kemarin pertemuan terakhir dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada individu di mana mengalami perubahan dalam aspek motorik dan tidak dapat diukur, tetapi hanya dapat diamati. Misalkan anak bayi. Anak bayi pertamanya tidak bisa merangkak. Lama-kelamaan bayi tersebut sedikit demi sedikit bisa merangkak gitu. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses yang dialami oleh organisme dengan bertambahnya ukuran, volume, dan berat organisme tersebut. Contoh dari pertumbuhan yaitu berat badan dan tinggi badan. Yang kedua, proses perkembangan dan pertumbuhan di usia remaja awal. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di tahap remaja awal, seseorang akan tumbuh lebih cepat dan mengalami masa pubertas. Dan pada masa remaja yang saya alami gitu, ya, sesuatu masalah kepada orang tua, remaja tersebut akan menyelesaikan masalah tersebut dengan sendiri, gitu. Tidak mau sharing kepada orang tua. Proses perkembangan dan pertumbuhan terlihat dari satu, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan meningkat secara cepat dan mencapai puncak kecepatan. Contohnya, fisik dari laki-laki. Laki-laki pada saat masa anak-anak, tumbuhnya itu lambat. Akan tetapi pada masa remaja, si laki-laki tersebut pertumbuhannya itu meningkat banget gitu. Misalkan pas waktu SD, laki-laki tersebut dengan orang tuanya beda jauh, di bawah dari orang tuanya. Akan tetapi pada saat SMP, si laki-laki tersebut tumbuh drastis gitu. Bisa bisa tingginya itu bisa melebihi dari orang tua. Terus terlihat dari fisiknya itu laki-laki jakun, suaranya membesar, dada membidang, terus pembesaran testis, dan pertumbuhan pada uh, perempuan, cowoknya payudara, terus uh, pinggul membesar. Yang kedua, terlihat dari kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja, mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Remaja awal berpikirnya itu tidak kayak remaja pas anak-anak. Kalau misalkan ada sesuatu hal masalah pada saat remaja, akan berpikirnya itu secara logis, akan berpikirnya itu panjang gitu. Tidak, kalau mengambil keputusan tidak langsung bulat, maka pasti dipikir-pikir dulu. Gitu. Yang ketiga, hubungan dengan orang tua. Tidak terbukanya suatu masalah kepada orang tua yang dijelaskan tadi sama saya. Pertama, pada saat remaja tertutup gitu, tidak mau sharing dengan orang tua. Kalau misalkan masalah itu pada saat remaja dianggapnya itu privasi gitu, tidak mau tidak mau ada masukan dari orang tua, maunya itu uh, menyelesaikan suatu masalah dengan sendiri gitu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama ada faktor keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Contohnya warna rambut, warna kulit, bisa juga
sifat gitu dari orang tua. Selanjutnya terlihat dari jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Kebanyakan laki-laki tumbuh kembangnya itu badan gitu, cepat banget. Kalau laki-laki pertumbuhan badannya itu cepat pada saat masa remaja. Sedangkan perempuan kebanyakan yang saya lihat pada saat remaja eh, perkembangan dan pertumbuhannya itu terlihat bukan dari fisiknya, tetapi dari pemikirannya. Kalau misalkan anak laki-laki pemikirannya itu kayak masih anak-anak, sedangkan perempuan yang saya alami pemikirannya itu jauh dari laki-laki. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, kayak udah dewasa gitu, pikirnya itu jauh logis kalau perempuan. Yang selanjutnya terlihat dari hormon. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Kalau misalkan hormonnya itu tidak bagus, tumbuh kembang seorang remaja tersebut akan monoton gitu, akan perkembangannya itu tidak secara orang normal biasanya, tidak drastis. Jadi akan terus saja gitu, tidak ada perkembangannya ya, yang baik karena hormonnya itu tidak seimbang, tidak baik. Yang selanjutnya terlihat dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif. Kalau misalkan si remaja tidak berpendidikan, pasti si remaja itu tidak mikirnya itu tidak logis. Beda dengan remaja yang berpendidikan. Remaja yang berpendidikan berpikirnya itu pasti jauh gitu. Terus remaja tersebut berpikirnya itu selalu positif. Tahu gitu kalau misalkan melakukan melakukan hal tersebut jelek, pasti akan berpikir nanti ke depannya gimana. Beda halnya dengan yang tidak berpendidikan. Pasti dia akan monoton, akan apa aja dia lakuin gitu. Tidak tidak akan berpikir efek jerahnya itu apa. Yang selanjutnya aktivitas fisik. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Kalau misalkan si remaja itu malas-malesan, tidur, terus pegang HP, tidak aktivitas fisik seperti biasanya, tidak berolahraga, anak tersebut akan monoton gitu, badannya itu akan tidak sehat gitu. Fisiknya itu akan sedikit terganggu. Dia kalau misalkan malas-malasan, dia sering sakit gitu. Sedangkan dengan fisiknya bagus, dia itu semangat atau tidak monoton di kasur, tidak malas-malasan, pasti fisik dia itu akan eh, baik gitu. Terus perkembangan tubuhnya itu akan berjalan dengan baik, dengan secara normalnya. Terlihat dari nutrisi. Jika kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses ini. Nutrisi yang baik akan memacu perkembangan dan pertumbuhan yang baik juga. Akan tetapi nutrisi yang tidak baik, misalkan nutrisi yang baik, ada asupan buah-buahan, sayuran, maka ke tubuhnya itu akan baik, akan sehat, dan pertumbuhannya itu akan meningkat gitu secara progresif. Sedangkan nutrisi tidak baik, si pertumbuhannya itu akan terganggu gitu, akan sulit untuk bertumbuh dengan biasanya. Selanjutnya, tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Satu, ada tahap embrionik. Pada saat masa embrionik, yaitu pada saat masa kehamilan atau di masa rahim sebelum masa melahirkan. Masa embrionik itu pertumbuhan masa pertumbuhan dan perkembangan yang ada di dalam rahim seorang ibu. Yang kedua ada tahapan pasca embrionik atau bayi.
organ tubuh pada fase ini sudah bisa bekerja walaupun belum maksimal. Pada masa ini, si bayi akan bisa, misalkan dia pegal, akan bergeser gitu. Jadi udah punya rasa gitu pada saat bayi. Selanjutnya masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak akan belajar melakukannya sendiri. Misalkan dia pengen pipis gitu, pengen buang air kecil, dia akan sendirinya ke toilet tanpa dibantu dengan orang tua. Ada nafasnya itu kelihatan gitu. Misalkan dia pengen minum, dia ambil sendiri tanpa dibantu dengan orang tua. Pada masa remaja, fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat. Yang tadi dijelaskan, pada masa ini akan terlihat bertambahnya berat badan atau tinggi badan. Jadi pada masa remaja drastis gitu dari anak-anak menuju dewasa, pertumbuhannya itu akan drastis, baik secara fisik maupun pemikiran. Selanjutnya pada masa dewasa. Masa dewasa mengalami kematangan berpikir dan kematangan mental juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibanding masa remaja. Pada masa dewasa berpikirnya itu tidak tidak monoton gitu. Jadi masa dewasa berpikirnya itu tidak besok apa, tetapi masa dewasa berpikirnya itu jauh gitu. Memikirkan masa depan kita gimana, terus mentalnya itu pada masa dewasa harus kuat, karena pada saat dewasa yang saya alami banyak gitu, banyak permasalahan yang harus kita hadapi. Jadi pada masa dewasa, eee, masalah itu terus datang, terus kita harus, berpikirnya itu terus memiliki pikiran yang baik, terus harus, eee, nggak apa-apa minta tolong ke orang lain gitu, terus menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Dan, masa dewasa peningkatannya itu peningkatannya itu jauh gitu, jauh dari masa remaja. Kalau masa remaja, di pikiran itu main main main. Kalau seperti saya sekarang, masa dewasa, pikirnya itu gimana, hari besok harus gimana, ada tugas apa, jadi beda gitu. Terus masa selanjutnya masa tua. Pada masa ini organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis. Hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh tidak akan bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Pada masa tua atau pada masa pensiun, si orang tua tersebut akan kembali lagi kepada masa kanak-kanak. Sifatnya itu akan mengalami lagi ke masa kanak-kanak. Terus perubahan fisiknya itu akan menurun gitu. Tadinya kekar, pada masa tua si orang tua tersebut akan mengalami kulitnya misalkan keriput gitu, dan, tenaganya juga akan menurun. Materi selanjutnya ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Jadi kenakalan remaja itu, si remaja itu mengalami perbuatan yang tidak sewajarnya, yang kata hukum ini tidak boleh, tapi si remaja tersebut melakukannya. Contoh dari kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkoba. Banyak di Indonesia ini remaja, eee, me apa, eee eee, penyalahgunaan narkoba, jadi obat-obatan itu tidak sewajarnya gitu, akan jadi terus akan terbawa oleh orang lain. Kalau misalkan jadi pada saat remaja mudah gitu, mudah terbawa. Yang kedua, seks bebas. Banyak di sekitaran
saya, banyak seusia saya melakukan hal seks bebas. Terus dia putus sekolah karena seks bebas itu. Dia itu tidak memikirkan hal ke depannya gimana. Yang selanjutnya contoh kenakalan remaja tawuran antar pelajar. Misalkan, eee, ada satu orang dari sekolah tersebut yang memiliki masalah dengan misalkan sekolah A dengan sekolah B. Ada satu remaja, mempunyai masalah dengan sekolah B, dia dia tidak akan menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Kadang ada yang bisa tawuran atau misalkan ada turnamen futsal, di lapang si pemain itu ribut gitu, terus nggak masalah tersebut nggak selesai, pasti ada pasti akan ada, eee apa, menyelesaikan masalahnya itu bukan diselesaikan sih, di nggak baik-baik gitu. Jadi akan ya adanya tawuran antar pelajar. Dia itu akan tawuran gitu, akan memiliki akan apa, akan, eee, tawur-menawur gitu, karena pas selanjutnya bolos sekolah. Eee, Banyak sekali teman saya pas waktu SMA yang tidak mau belajar. Dia itu bolos sekolahnya kagak bisa ke kantin, ke toilet, ataupun memanjat pagar, karena dia malas gitu, tidak tahu aturan, kan ada tertib di sekolah. Dia itu melanggar gitu, melanggar peraturan di sekolah. Dia karena dia malas gitu, dia nekat gitu, tidak mengikuti pembelajaran. Yang kelima ada balap liar atau ugal-ugalan. Banyak sekali masyarakat atau remaja sekarang banyak, yang terjerumus gitu kepada balap liar. Banyak sekali di Tasikmalaya, eee, apa, geng-geng geng-geng remaja melakukan balap liar, padahal itu mengganggu gitu, mengganggu aktivitas masyarakat umum, masyarakat lainnya. Selanjutnya ada penyebab dari kenakalan remaja. Satu, kurangnya perhatian dari orang tua. Orang tua, tidak memperhatikan anaknya gimana. Terus ada, penyebabnya itu ada broken home, anak broken home. Dia itu mempunyai masalah di dalam rumahnya, terus dia pengen menyelesaikan masalah itu tersebut, sebisa apa, terjerumus gitu, supaya masalah tersebut beres. Dia akan menjerumus ke hal-hal yang tidak wajar karena dia akan mengeluapkan, amarahnya gitu, dari anak broken home ke amarahnya itu ke kenakalan remaja. Dia tidak berpikir gitu, karena dia udah pusing, udah mumet, nggak ada tempat untuk apa, untuk berpulang gitu, kurang perhatian dari orang tua. Yang kedua ada pengaruh lingkungan sekitar. Misalkan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu aturan atau tidak berpendidikan, maka si remaja tersebut pasti akan, eee, masuk gitu ke dalam lingkungan yang tidak baik itu, akan terpengaruh oleh remaja yang tidak berpikirnya itu tidak, eee, yang berpikirnya itu tidak luas gitu. Si remaja itu terbawa gitu oleh suasana yang ada di sekitaran mereka. Ketiga, minimnya pemahaman tentang agama. Misalkan dia tidak mengikuti kajian si remaja tersebut, kan di agama banyak, eee, aturan gitu. Jadi dia tidak tahu, soalnya dia tidak pernah ikut. Yang keempat, perkembangan teknologi. Banyak sekarang di era zamannya globalisasi, di era zamannya sosial media,
banyak sekali akses-akses yang bisa terjerumus gitu, misalkan, eee, penyalahgunaan narkoba. Kan zaman dahulu tidak adanya, eee, sosial media, itu tidak tahu apa itu narkoba. Sedangkan zaman sekarang, kita itu bisa ke sosial media melihat apa itu, narkoba, terus banyak sekali penjualan-penjualan di sosial media tentang kenakalan remaja atau misalkan tentang penjualan narkoba. Selanjutnya ada dampak negatif dari kenakalan remaja. Yang pertama, kurangnya kurang dipercaya dalam keluarga. Eee, jadi si anak tersebut udah tidak dipercaya sama keluarganya, karena anak tersebut sudah sudah melanggar gitu, melanggar aturan yang udah diberikan dari orang tua. Jadi nakal gitu si anak tersebut. Jadi si orang tua itu tidak akan percaya lagi kepada si anak karena si anak itu nakal gitu. Yang kedua ada dicap sebagai remaja kurang berguna, karena si remaja tersebut, eee, udah terjerumus gitu kepada si kenakalan remaja. Ketiga, kurang mulia di sisi Allah. Di sisi manusia juga udah terlihat tidak baik, apalagi di sisi Allah yang tahu segalanya gitu. Yang selanjutnya, cara mengatasi dari kenakalan remaja. Pertama, tanamkan nilai-nilai baik sejak dini. Jadi kita sebagai orang tua atau sebagai calon pengajar, calon guru, kita itu harus, memberikan arahan gitu, bahwa, kita harus memberikan arahan. Kalau misalkan si remaja tersebut terjerumus ke dalam hal yang jelek, kita harus tahu bahwa penyebabnya itu nanti gimana gitu. Yang kedua ada beritahu konsekuensinya, yang tadi barusan saya jelaskan, misalkan dia, melakukan seks bebas. Nah, eee eee, kita sebagai orang tua atau sebagai calon guru, kita harus memberikan gimana nanti ke depannya kalau misalkan Anda itu terjerumus kepada seks bebas. Jadi kasih tahu konsekuensinya, kasih tahu, penyebabnya nanti gimana gitu ke depannya. Ketiga, jaga komunikasi tetap terbuka. Jadi harus kita sebagai orang tua atau sebagai guru harus terbuka gitu, harus sharing supaya si anak tersebut tidak supaya si anak tersebut dapat arahan gitu dari kita. Keempat, dorong anak untuk mengikuti kegiatan positif. Semisal dia masuk ke, eee, olahraga apa gitu sama kita atau disuruh les. Jadi ada waktu luang ada waktu luang, kita suruh si anak itu nggak berkeluyuran ke mana, yang kita kita itu sebagai orang tua harus memasuki anak tersebut itu ke dalam hal-hal yang positif gitu. Selanjutnya ada pubertas. Pubertas adalah fase pertumbuhan di mana akhirnya anak mencapai kematangan reproduksinya. Masa pubertas, masa pematangan gitu, pematangan bisa pematang pematangan berpikir, tumbuh, pematangan reproduksi. Ciri dari pubertas, satu, bentuk tubuhnya berubah. Tadi sudah saya jelaskan dari anak-anak menuju dewasa, terus menuju masa pubertas, banyak sekali gitu, bentuk tubuhnya itu berubah. Yang kedua, tumbuh bulu di bagian tertentu. Misalnya pada saat pubertas akan munculnya tumbuh bulu di ketiak, di kemaluan. Yang ketiga, bertambahnya tinggi badan. Pada pada saat masa pubertas, eee, tumbuh tinggi badannya itu sangat cepat gitu. Yang kelima, ciri dari pubertas keempat, mimpi basah. Mimpi basah mimpi basah termasuk ke dalam ciri pubertas bagi anak laki-laki.
Yang kelima, ciri pubertas untuk perempuan yaitu munculnya payudara, menstruasi, dan sebagainya. Cara menyikapi dari pubertas, yang pertama menjaga diri dari tontonan yang tidak sesuai dengan umur. Jadi hal-hal, kita itu kalau misalkan anak lagi pubertas, memberi edukasinya itu yang wajar gitu ya, sesuai umur dia. Yang kedua, menjaga diri dari pergaulan bebas dengan lawan jenis. Jadi boleh pada saat pubertas boleh kita bergaul dengan siapapun. Akan tetapi kita kalau misalkan sama anak lawan jenis harus jaga jarak gitu. Tidak tidak terlalu dekat karena akan karena akan menyebabkan yang tidak tidak apa, menyebabkan tidak, eee, ah, yang ketiga, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Di agama Islam banyak larangan gitu, misalkan tidak boleh bebas gitu dan, mengikuti perintahnya. Selanjutnya, menjaga kesehatan agar tubuh terjaga. Misalkan ketiak gitu, pada saat pubertas rentan gitu, bau badan, jadi harus dijaga. Yang selanjutnya, menjaga kebersihan tubuh dan organ agar tidak terjadi gangguan penyakit. Ya sudah saya jelaskan, pada saat pubertas kita itu harus sehat gitu, harus hidup sehat. Karena pada saat pubertas rentan 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 gangguan penyakitnya itu rentan gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.